Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa washshi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah sering saya sampaikan di forum ini bahwa tanda-tanda seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam adalah semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin, tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Para jamaah sekalian, kita telah memasuki bulan Muharram. Di dalam bulan atau kalender Hijriah itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah, dan kita juga sebagai umat Islam diharuskan untuk menghormati pula dengan memperbanyak ketaatan dan menghindarkan kemaksiatan di bulan itu. 4 bulan itu adalah 1 Dzulqa'dah, itu bulan 11 dalam kalender Hijriah. Yang kedua adalah Dzulhijjah bulan 12, Muharram yang sekarang ini, dan yang keempat adalah bulan Rajab, bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Nah, di 4 bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan memperbanyak silaturahim. Nah, itu salah satunya amalan yang harus kita. Dan di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu apa? Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Bisa dibuka nanti ayat 218. Innal ladzina amanu wa hajaru
wajahadu fi sabilillah ulaika yarjunallaha wallahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sesungguhnya mereka mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu ya. Oleh karena itu di bulan Muharram ini seharusnya kita memperbanyak tadi, memperbanyak apa? Ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi itu memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak silaturahim atau merawat silaturahim. Para jamaah sekalian, kita telah mempelajari dalam tafsir At-Tanwir ini adalah surat Al-Fatihah. Kita sudah selesaikan ya. Dari surat Al-Fatihah ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, minimal ini saya tuliskan ada 10 hal penting di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam surat Al-Baqarah. Satu, kesimpulan dari surat Al-Fatihah ini adalah berisi tentang pandangan hidup manusia. Jadi Al-Fatihah ini memberikan gambaran tentang bagaimana tentang pandangan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah berisi tentang jalan hidup manusia. Ya, bagaimana jalan hidup manusia? Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah itu. Terutama adalah berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi jalan hidup manusia itu dua ya. Beribadah kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Saya kemarin membahasakan bahwa orang-orang yang beriman itu atau orang-orang yang bertauhid itu cirinya dua. Rajin beribadah, banyak berdoa. Jadi saya mengartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemarin dua itu. Kuncinya di situ. Apa tadi? Jadi kuncinya ibadah itu rajin. Kalau kuncinya berdoa itu banyak. Ya, rajin beribadah, banyak berdoa. Ini dicatat ya. Jadi kuncinya ya ibadah itu adalah rajin, kuncinya berdoa itu banyak. Nah itu ya, banyak berdoa, rajin beribadah, banyak berdoa. Yang kedua adalah petunjuk hidup manusia. Apa petunjuk hidup manusia kemarin? Shiratal mustaqim. Jadi itu petunjuk hidup manusia itu. Jadi Islam ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kemarin apa itu? Kemarin sudah saya sampaikan kemarin ya. Kemarin apa itu? Hidup itu loh. Kemarin mencari 4 orang itu loh. Cari Pak Rahmat, Pak Ridho, Pak siapa kemarin lagi itu? Saya lupa kemarin itu ya. Itu ya. Pak Rahmat, Pak Ridho, Pak Hidayat. Ya, Pak Hidayat kemarin Hidayat. Yang keempat adalah Pak apa kemarin? Pak Mukhlis. Orang-orang yang ikhlas. Mau tambah lagi boleh itu. Pak Mukayat tambah enggak apa-apa. Pak Wakid tambahin situ enggak apa-apa. Ya itu. Ya sini kan ilmu gatuk, kota gatuk ini
Tapi minimal 4 itu ya. Atau bisa tambah Pak Salam, cari keselamatan, bahwa Islam itu adalah jalan keselamatan, jalan hidup yang lurus mengandung keselamatan. Nah, itu ya. Atau cari lagi, tambah satunya ibu, tambah ibu istiqomah misalnya gitu ya, tambah itu supaya istiqomah. Yang keempat adalah asal usul manusia. Jadi mengapa kita harus tahu asal usul kita? Kita ini kan ya asal usulnya kita ya dari tidak ada menjadi ada, atau dalam kehidupan kita ini bahwa adanya kita ini, keberadaan kita ini diciptakan oleh Allah ke dunia untuk apa? Adalah untuk beribadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi membicarakan tentang asal usul manusia, bahwa manusia itu kalau tidak tahu asal usulnya nanti menjadi lupa. Jadi orang itu begitu, tidak hanya terhadap Tuhannya, terhadap temannya juga sama. Orang itu kalau tidak tahu asal usulnya juga menjadi lupa. Maka penting tahu asal usul itu. Oh aslinya wong Kalen, nah penting itu tahu. Oh aslinya wong Laren, nah itu penting juga supaya tidak lupa asal usulnya. Jadi kita diingatkan oleh Allah tidak boleh lupa asal usul kita ya. Kemudian yang kelima adalah tentang manusia itu harus mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada setan, bukan mengabdi kepada hawa nafsu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa manusia itu, setiap manusia punya 4 hawa nafsu. Masih ingat kemarin ya? Satu ada namanya nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Yang kedua nafsu syaitoniah, nafsu setan. Yang ketiga ada namanya nafsu bahimiyah. Bahimiyah itu artinya adalah nafsu kebinatangan. Yang keempat nafsu subu'iyah, nafsu kekerasan. Nah itu, oleh karena itu kita tidak boleh mengabdi kepada nafsu kita. Hanya mengabdi kepada siapa? Allah. Nah itu ya. Jadi hanya mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kita mengabdi kepada selain Allah atau mengabdi kepada nafsu kita. Nah itu ya, terutama adalah nafsu yang tadi itu ya, yang su tadi itu. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmat, yaitu nafsu apa tadi yang mendapatkan rahmat dari Allah? Nafsu rububiyah. Yang keenam, manusia harus menjadi pribadi yang unggul. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang unggul ya. Unggul itu ya baik secara pribadi, unggul dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga kita harus unggul, dalam kehidupan masyarakat kita juga harus unggul, kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus unggul. Baru udah kita sampaikan ya, itu. Jadi manusia ini harus menjadi pribadi yang unggul. Dalam kehidupan pribadi unggul kita, dalam keluarga kita unggul, dalam tetangga kita juga unggul, dalam masyarakat yang menjadi orang yang unggul, termasuk masyarakat ini dalam lingkungan atau dalam lingkup kampus, ini berarti juga bagian dari masyarakat. Yang ketujuh adalah membangun kesadaran beriman kepada Allah. Jadi kesadaran beriman itu butuh kesadaran ya. Karena iman itu kan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Ya, iman itu adalah kesadaran ya,
atau sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi maksudnya adalah keyakinannya bagus, orang beriman itu imannya baik, ucapannya juga harus baik, omongannya itu lebih baik, dan perilakunya juga harus baik. Dan semua ini akan mempengaruhi apa kemarin? Takdir hidup manusia. Nah itu ya, kemarin sudah kita sampaikan, ini hanya mereview sebelum kita masuk dalam surat Al-Baqarah. Yang kedelapan adalah inti pengabdian adalah takwa. Jadi inti pengabdian kita ini adalah bagaimana kita sampai mencapai tingkat ketakwaan. Jadi kalau beribadah itu sampai kepada menjadi orang yang bertakwa. Pengabdian kita ini bisa mencapai derajat takwa. Apa takwa itu? Ya alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu mempunyai karakter mudah berinfak, sabar, dan mudah memaafkan kesalahan orang. Sampai sana nanti takwanya. Kalau menurut Rasulullah, karakternya orang bertakwa itu juga 3. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwa itu satu cirinya selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamkuha. Selalu menyandingkan sesuatu yang baik di sesuatu yang tidak baik. Jadi menghadirkan kebaikan. Kalau ada yang nggak baik, kita hadirkan kebaikan. Kalau nggak ada yang baik, kita menghadirkan kebaikan. Artinya adalah ada apa? Perubahan atau mau mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Atau mungkin bahasa sekarang yang lebih tepat adalah hijrah tadi itu ya, berhijrah, mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Ya, sekarang mungkin ada komunitas hijrah. Nah, itu ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian inti dari takwa, nah ini penting ini yang kemarin belum kita sampaikan. Inti takwa itu 2, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yaitu apa? Kasih sayang, ya itu Rahman. Itu ya, kasih dan sayang. Jadi orang itu kalau takwa muncul dalam dirinya adalah sifat Rahman dan Rahim. Punya sifat kasih dan sayang. Itu namanya orang yang bertakwa. Inti dari takwa itu intinya punya sifat kasih dan sayang. Oleh karena itu kan ayatnya jelas, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Yaitu apa? Mudah berinfak atau mudah memberi, tidak emosi, dan mudah memaafkan. Nah intinya berarti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi orang yang bertakwa itu punya sifat itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, punya sifat kasih dan sayang. Kasih sayang, ya, kasih dan sayang, suka memberi dan suka menyayangi. Ya, itu memberi. Ya, itu sifat orang yang beriman. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah membangun komitmen dengan petunjuk Allah. Nah ini jadi membangun komitmen. Komitmennya itu dilandasi dengan petunjuk Allah. Jadi kita punya komitmen ya dalam hidup ini. Komitmen apa saja dilandasi dengan petunjuk Allah. Seperti apa misalnya? Disiplin, itulah. Jujur, ya. Kemudian apa lagi? Macam-macam ya, yang lain-lain. Tapi dilandasi dengan petunjuk dari Allah. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus dikerjakan ikhlas karena Allah.
Apapun yang kita kerjakan di dunia ini dilandasi dengan petunjuk Allah, artinya apa? Dilandasi dengan ikhlas, hanya karena Allah. Ya, kemarin nanti ada rumusnya, kemarin sudah saya sampaikan, ada kalau nggak salah 5T 1I, masih ingat ya kemarin ya? Apa kemarin 5T 1I itu? Tauhid, takwa, tawakal, ta'awun, ta'aruf, ikhlas. Masih ingat kemarin ya? Pernah saya sampaikan di sini ya. Jadi rumusnya apa kemarin? Membangun komitmen dengan petunjuk Allah itu ada rumusnya 5T 1I. Apa kemarin? Tauhid, takwa, tawakal, ta'awun, ta'aruf, ikhlas. Itu nanti artinya dicari sendiri ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, adanya kehidupan dunia dan akhirat. Yaitu ya. Yaitu jelaskan apa? Maliki yaumiddin. Nah itu. Jadi adanya kehidupan dunia akhirat. Intinya di sini bahwa hidup ini dunia dan akhirat. Mengapa dunia dan akhirat harus kita bahas atau kita ini, bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Semuanya berlanjut. Apa yang kita kerjakan di dunia nanti juga akan ditanyakan di akhirat. Al-yauma, nanti dalam surat apa namanya Yasin itu, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah bahwa suatu saat nanti Allah akan menanyakan kepada seluruh manusia, bertanya kepada seluruh manusia. Tapi yang menjawab nanti kedua tangannya, wa tukallimuna aydihim, dan yang menjadi saksi kedua kakinya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia. Dan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan ini ditutup dengan ya doa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari siang hari ini. Mudah-mudahan dari kesimpulan surat Al-Fatihah ini ada hal-hal yang selalu kita ingat. Kemarin masih sudah saya sampaikan ya, apa namanya tagline pengajian kita, sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.